rekan-rekan media, terima kasih atas kesediaan rekan-rekan untuk boleh hadir dalam kegiatan konferensi pers kinerja industri asuransi jiwa periode Q1 tahun 2024. Laporan kinerja bisnis asuransi jiwa pada periode ini disajikan berdasarkan laporan keuangan unaudited dari 56 perusahaan asuransi jiwa. Di awal tahun ini berdasarkan laporan yang diterima oleh AJI, ada beberapa catatan yang menjadi perhatian penting bagi industri asuransi jiwa dalam menjalankan proses bisnisnya sepanjang awal tahun 2024 ini. Pada periode Januari hingga Maret 2024, kami melihat adanya sinyal positif pertumbuhan industri asuransi jiwa. Hal ini terlihat dari meningkatnya total pendapatan premi sebesar 0,9%, hampir 1%, jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023. Kemudian juga pertumbuhan ini tentunya menjadi kekuatan bagi industri asuransi jiwa untuk boleh menatap tahun 2024 dengan lebih positif lagi. Sejalan dengan total pendapatan premi, total aset, dan hasil investasi industri asuransi jiwa juga memberikan kontribusi yang positif pada perkembangan kinerja asuransi jiwa. Total aset industri asuransi jiwa tercatat naik 1,5% menjadi 620,47 triliun rupiah. Sementara hasil investasi memberikan kontribusi positif dengan naik hampir 100%, persisnya 99,8% menjadi 12,32 triliun rupiah. Adapun dari sisi klaim dan manfaat asuransi, sampai saat ini kami di industri asuransi jiwa masih menyoroti tingginya pembayaran atas klaim asuransi kesehatan, kenaikannya lumayan tinggi Bapak Ibu, pada periode Q1 2024 ini, yang sudah mencapai hampir 6 triliun rupiah, di mana angka tersebut merupakan kenaikan 29,6% jika dibandingkan dengan periode Q1 tahun 2023. Pada slide-slide berikutnya, saya beserta Bapak Fauzi Arfan di sebelah kanan saya dan Bapak Hengki Joyo Santoso di sebelah kiri saya, Bapak Ibu, akan memaparkan lebih detail terkait hasil kinerja asuransi jiwa pada sepanjang periode Januari sampai Maret 2024. Kita bergerak ke slide pendapatan. Bapak Ibu, rekan-rekan media, total pendapatan industri asuransi jiwa pada Q1 2024 ini tercatat tumbuh secara positif. Secara year on year, total pendapatan industri asuransi jiwa naik 11,7% menjadi 60,71 triliun rupiah. Slide berikutnya tentang hasil investasi. Salah satu komponen penopang pendapatan industri asuransi jiwa sebagaimana kita ketahui bersama adalah pendapatan hasil investasi yang dalam hal ini memberikan kontribusi positif dengan pertumbuhan sebesar 99,8% menjadi 12,32 triliun rupiah. Kalau kita coba lihat lebih jauh, Bapak Ibu, rekan-rekan tentang pendapatan premi, dapat kami sampaikan bahwa kenaikan total pendapatan asuransi jiwa juga dipengaruhi oleh tumbuhnya pendapatan premi. Jika dibandingkan dengan Q1 tahun 2023, maka awal tahun 2024 ini tercatat pendapatan premi asuransi jiwa naik 0,9% menjadi 46 triliun rupiah. Berikut ini kami sampaikan secara lebih detail terkait dengan pendapatan premi asuransi jiwa periode Januari sampai dengan Maret 2024. Kalau kita tinjau Bapak Ibu berdasarkan produk gitu ya, maka kita lihat bersama tren kenaikan pendapatan premi dari produk asuransi jiwa tradisional masih terus berlanjut. Pada periode Januari hingga Maret 2024, pendapatan premi dari produk tradisional tercatat 26,77 triliun rupiah, naik 18,4% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023. Sementara untuk produk asuransi jiwa unit link atau PAID
produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Jika dilihat secara bisnis, terlihat masih adanya ketertarikan masyarakat atas produk PAIDI ini. Meskipun secara pendapatan premi untuk produk PAIDI ini mengalami kontraksi. Pada Q1 2024, pendapatan premi yang berasal dari produk asuransi jiwa unit link tercatat sebesar 19,22 triliun. Ya, jadi Bapak Ibu, tadi kalau tradisionalnya Q1 26,77, yang unit linknya 19,22 triliun. Kami yakin dengan semakin sempurnanya penyesuaian produk asuransi jiwa unit link yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asuransi jiwa anggota AJI, maka akan semakin meningkatkan minat masyarakat terhadap produk tersebut, khususnya kalangan masyarakat yang membutuhkan fitur investasi. Bagaimana dengan pendapatan premi jika ditinjau dari cara pembayaran? Bapak Ibu, terlihat bahwa total pendapatan premi yang diperoleh dari dilihat dari tipe pembayaran adalah sebagai berikut. Sebesar 59,2% total pendapatan premi didapatkan melalui pembayaran premi secara reguler. Sedangkan 40,8% berasal dari pembayaran premi yang bersifat tunggal, single premium sekali bayar. Jadi jelas terlihat Bapak Ibu bahwa yang regulernya pembayaran premi berkala itu sudah jauh lebih besar, 59, hampir 60 lah ya. Sementara yang pembayaran premi tunggalnya kira-kira 40%. Pendapatan premi reguler mengalami peningkatan 4,5% jika dibandingkan dengan tahun 2023 menjadi 27,23 triliun rupiah. Sedangkan pendapatan premi secara pembayaran tunggal tercatat mengalami penurunan sebesar 4% menjadi 18,77 triliun rupiah. Peningkatan pendapatan premi yang dibayarkan secara berkala, secara reguler, menggambarkan Bapak Ibu, rekan-rekan media, keberlanjutan, ya, sustainabilitas, keberlanjutan bisnis asuransi jiwa melalui pembayaran premi yang berkala ini. Hal ini juga menjadi indikasi bahwa masyarakat kita semakin memahami fungsi utama asuransi jiwa yang adalah untuk proteksi jangka panjang. Slide berikutnya, kalau kita lihat Bapak Ibu secara jenis unit usaha gitu ya, total pendapatan premi dari unit usaha konvensional mengalami tekanan sebesar 0,4%, sementara total pendapatan dari unit usaha syariah mengalami peningkatan sebesar 10,8%. Total pendapatan premi dari usaha konvensional berkontribusi 87,4% dari total pendapatan premi sebesar 40,21 triliun rupiah. Sementara pendapatan premi unit usaha syariah berkontribusi 12,6% dengan total nilai 5,79 triliun rupiah. Selanjutnya kita lihat juga Bapak Ibu, pendapatan premi berdasarkan kepemilikan polis. 80,2% total pendapatan premi industri asuransi jiwa berasal dari polis-polis perorangan, polis-polis individual, ya. Hanya sebesar 19,8%, sedikit di bawah 20%, yang berasal dari polis-polis kumpulan. Pendapatan premi asuransi perorangan individu turun sebesar 1,4% menjadi 36,9 triliun rupiah. Sedangkan untuk asuransi kumpulan, pendapatan preminya boleh bertumbuh 11,3% menjadi 9,10 triliun rupiah. Selanjutnya berdasarkan jenis bisnisnya, bisnis baru atau bisnis lanjutan gitu ya Bapak Ibu. Sepanjang periode Januari hingga Maret 2024, industri asuransi jiwa mencatatkan premi bisnis baru sebesar 26,65 triliun rupiah, turun sebesar 0,8%. Premi bisnis baru berkontribusi 57,7% terhadap total pendapatan premi. Sedangkan dari sisi premi lanjutan tercatat mengalami peningkatan 3,3% menjadi 19,35 triliun. Pendapatan premi lanjutan berkontribusi
42,1% terhadap total pendapatan premi industri asuransi jiwa. Bagaimana menurut kanal distribusi? Slide berikutnya. Berdasarkan kanal distribusi jalur pemasarannya, pada Q1 2024 ini pendapatan premi tertinggi masih berasal dari kanal distribusi bancassurance yang mencatatkan pendapatan premi sebesar 19,09 triliun rupiah, naik 0,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dari kanal distribusi keagenan, pendapatan premi mencapai 14,16 triliun rupiah yang merupakan penurunan sebesar 2,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun kanal distribusi alternatif mengalami penurunan juga sebesar 5,6% dengan total perolehan pendapatan premi sebesar 12,75 triliun rupiah.